Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel. Kali ini saya akan bercerita sejarah munculnya uang logam sebagai alat pembayaran. Ini sejarahnya, sejarah uang logam sampai menjadi alat pembayaran di seluruh dunia. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya like, subscribe, dan komen. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Sejarah munculnya uang logam sebagai alat pembayaran. Pemerintah Indonesia pertama kali mengedarkan uang logam rupiah pada tahun 1951 dan 1952. Memakai bahan aluminium, bentuknya bulat pipi dengan lubang di tengah. Koin tersebut bernilai 5 sen dan 1 sen. Dua sisi logam dihiasi gambar bendera berbeda, yakni bunga beserta nominal dan nama Indonesia bertuliskan huruf Arab. Namun sejarah koin sebagai alat pembayaran sudah berlangsung ribuan tahun sebelumnya. Sejarah panjang uang logam. Peradaban manusia mengenal konsep uang sejak lama. Masyarakat Cina kuno telah memakai kerang sebagai alat tukar, sementara Mesopotamia mengembangkan sebuah sistem perbankan sederhana. Orang dapat menyimpan ternak, biji-bijian, dan barang berharga lainnya di suatu tempat khusus atau dipakai berdagang. Bangsa Lydia sang pioner. Pada tahun 700 sebelum Masehi, koin telah bergemerincing di kantong bangsa Lydia, sebuah kerajaan yang memiliki keterikatan dengan Yunani kuno. Berdasarkan peta modern, lokasi kerajaan ini berada di sekitar wilayah Turki atau Asia Kecil. Koin Lydia terbuat dari elektrum, yakni campuran alami emas dan perak yang tersapu dari kandungan biji pegunungan. Campuran alami kedua logam itu menghasilkan warna kuning muda. Saat Raja Croesus memimpin Lydia tahun 561 sebelum Masehi, ia menyadari adanya perbedaan kandungan antara uang elektrum. Ia pun memisahkan kedua logam tersebut. Produksi uang logam dari emas dan perak dipisahkan dan diberi nilai sesuai. Segera saja metode ini diikuti oleh masyarakat lain di wilayah sekitar. Koin di Pulau Aegina. Para ahli sejarah lain berpendapat koin pertama juga diproduksi di Pulau Aegina, Yunani pada periode sama, yaitu sekitar 700 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Di pusat utama perdagangan maritim ini koin dicetak memakai perak impor dan Afrika Utara. Saat itu logam masih dicetak berbahan dasar perak emas murni. Alhasil, desain gambar dan stempel yang diukir pada material cepat rusak karena pemakaian. Seiring berjalannya waktu, perpaduan logam mulia dengan tambang atau logam dasar lain mampu menciptakan koin yang lebih tahan lama. Uang koin di Cina. Beratus tahun kemudian, dinasti Qin tahun 2021, maksud saya 221 sampai dengan 227 sebelum Masehi, pertama kali memberlakukan standarisasi koin emas. Setelah dinasti Qin tumbang, Kekaisaran Han menambah dua alat tukar lain, yaitu koin perak dan uang kertas dari kulit rusa. Uang kulit rusa itu terletak menjadi cikal bakal uang kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina. Bentuk uang logam Cina cukup unik, logam bulat pipih dengan dua warna berbeda di bagian tengah dan tepi. Tepat di tengah terdapat lubang berbentuk kotak yang berfungsi merangkai sejumlah koin menjadi satu renceng sehingga mudah dibawa. Sejak kapan logam mulia menjadi alat pembayaran? Simak terus, jangan skip. Saya akan jelaskan. Secara bertahap, logam memiliki fungsi serupa dengan uang di banyak peradaban lainnya. Ketika berbicara mengenai perunggu, emas, perak, dan tembaga,
maka akan merujuk pada uang secara umum atau mata uang tertentu. Namun sulit memastikan secara akurat kapan interaksi yang melibatkan uang logam sebagai alat pembayaran mulai terjadi. Sejak masa lampau, uang sudah mempunyai fungsi lebih dari sekedar alat penukaran atau pembayaran. Sebut saja melanggengkan kekuasaan pemimpin, hierarki sosial, pertukaran hadiah, hingga pembayaran utang. Penemuan koin tumbal, perak, emas, dan tembaga di berbagai belahan dunia tersebut mendorong pemakaian mata uang sebagai sarana komoditas pada awal abad Masehi, khususnya di Eropa, Afrika Utara, dan Asia. Sementara perdagangan pramodern berlangsung 1250 sebelum Masehi sampai 1450 Masehi lewat peredaran luas koin sepanjang peradaban Romawi, India, Cina, dan Islam. Mengapa uang logam cepat diterima di masyarakat sebagai uang komoditas? Hal itu tidak terlepas dari kemudahan bahwa daya angkut, daya tahan, dan nilai yang melekat. Wajar jika para pemimpin politik mulai mengendalikan proses produksi koin, dari penambangan, peleburan, pencetakan, sampai peredaran dan pemakaian. Ya, uang juga punya fungsi sebagai alat kontrol politik. Di sisi lain, sejarah menulis mata uang telah mampu memobilitasi sumber daya dan menciptakan hubungan dengan lintas wilayah sampai benua. Contoh, jalur sutra menjembatani perdagangan global antara bangsa Eropa, Asia, dan Afrika. Tak heran jika jejak koin kuno Cina bisa ditemukan di Afrika atau Eropa. Uang logam telah berperan sebagai bahasa umum sekaligus pemersatu yang bisa digunakan semua orang untuk bertransaksi. Kini koin lebih banyak mengusung nominal kecil. Demikian sejarah kapan uang koin dijadikan alat pembayaran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dari berbagai negara di dunia. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.